Berikutnya yang kedua, kata Buya Said Muhammad, as-satr. Termasuk adab-adab bersetubuh as-satr. Ya. Ini lanjut apa kagak nih? Turun begini semangat, lanjut. Masih semangat. Allahumma shalli ala Muhammad. Termasuk adab daripada hubungan suami istri as-satr. As-satr. Ba'dul azwaj la yahlu lahul jima' illa wa imra'atuhu 'ariyatul jasad wa huwa ya'taqid anna dzalika jaizun lah. Wa naqul dzalika sahih. Walakin nuhibbu an nahmis fi dhunnihi bi anna al-mar'a la tastarih lil 'ura fi hadhihi al-hal. Yaqulu an-nabiy al-mahbub sallallahu alaihi wasallam idza ata ahadukum ahlah falyastatira wa la yatajarrada tajarrud al-'ayrain ay al-himarain. Sallu ala Rasulillah. Sallu ala Rasulillah. Termasuk adabnya Pak Bu, pakai busana. Termasuk adabnya tidak, mohon maaf, nggak telanjang bulat. Termasuk adab bersetubuh di dalam Islam. Yang penting ada penutup walaupun sedikit. Nggak full terbuka telanjang bulat. Mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf. Saya harus bahas karena ini adab Islam. Karena kita bicara soal adab rumah tangga di sini. Dan ini sehari-hari dalam rumah tangga. Itu termasuk adabnya. Nah, kata Abuya Said Muhammad, ini perhatiin nih. Ini mungkin banyak nih. Ba'dul azwaj la yahlu lahul jima' illa wa imra'atuhu 'ariyatul jasad wa huwa ya'taqid anna dzalika jaizun lah. Kata Abuya Said Muhammad, sebagian pasangan laki bini dia nggak seneng bersetubuh kecuali telanjang bulat. Kata Abuya, ada sebagian suami istri yang begitu tuh, bukan sebagian, kebanyakan kali kayaknya nih. Nggak senang bersetubuh kecuali semuanya lepas penuhnya 100 dah. Begitu lampu diterangin seterang-terangnya lagi. La ilaha illallah. Kata Abuya, wa huwa ya'taqid anna dzalika jaizun lah. Dan dia meyakini itu boleh buat dia. Emangnya nggak boleh, Beb? Kata Abuya, wa naqul lahu dzalika sahih, benar boleh, emang boleh. Laki-laki sama perempuan tuh suami istri nggak ada batasan aurat, boleh. Kalau bicara boleh, boleh. Tapi ada hal yang di atas sekedar boleh, yang disebut dengan adab, akhlak. Itu di atas sekedar boleh. Apa itu adab akhlaknya? Kata Abuya, walakin nuhib an nahmisa fi udhunih. Tapi tunggu dulu, saya pengen ngebisik di kupingnya, kata Abuya Said Muhammad. Apa yang dibisikin? Bi annal mar'ata la tastarihu lil 'ura fi hadhil hal. Kata Abuya, perempuan itu nggak semuanya nyaman kalau harus terbuka seutuhnya. Nggak semuanya merasa nyaman seperti itu. Dan Rasulullah mengatakan, yaqulun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, kata Rasulullah apa nih? Ini perhatiin hadis Nabi nih, renungi baik-baik. Bapak Ibu sekalian, idza ata ahadukum ahlah falyastatira wala yatajarrada tajarrudal 'ayrain al-himarin. Kata Abuya Said Muhammad, kalau seseorang di antara kalian bersetubuh dengan istrinya, kata Rasulullah, bukan kata ini hadis Nabi nih. Idza ata ahadukum ahla. Kata Rasulullah, kalau seseorang di antara kalian datang menyetubuhi istrinya, falyastatira, maka hendaknya dua-duanya saling nutup. Maksudnya nggak sepenuhnya terbuka. Ada nutup, paling nggak ada yang ditutup. Ada yang tertutup paling nggak. Kenapa kata Abuya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala yatajarrada tajarrudal 'ayrain ayil himarin. Jangan sampai dia telanjang bulat seperti telanjang bulatnya pasangan keledai. Jangan sampai gak ada bedanya binatang. Saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, binatang, kambing kalau bersetubuh telanjang apa enggak? Telanjang, terbuka. Kambing, kuda, sapi, semuanya. Himar. Kasih contoh di sini sama Rasulullah, himar. Salah satu binatang yang suaranya paling dibenci. Himar, keledai. Orang Arab tuh kalau udah ngatain himar tuh udah hina banget tuh. Himar. Nah kata Rasulullah, jangan sampai laki bini lagi bersetubuh kayak pasangan himar. Binatang nggak pakai baju sama sekali kalau bersetubuh. Nah, kalau suami istri jangan. Adabnya termasuk ada yang ketutup, jangan full kebuka. Jelas beragam? Saya dengar ada sebagian ustadz di TV itu, di YouTube itu, entah dibaca kitab apa,
Yang jelas ini dari hadis Rasulullah. Tadi baca kitab apa? Intinya sampai pada kesimpulan yang paling afdol itu justru nggak tersisa satu helai pun di atas tubuhnya. Saya nggak ngerti itu dari mana. Yang jelas dari hadis Rasulullah SAW, justru adab yang diajarkan Rasulullah itu harus, walaupun sedikit. Ya bagaimana caranya adabnya? Adab penutup, walaupun sedikit. Jelas atau tidak? Penutup itu nggak harus pakaian. Poliester tuh menutupi diri, pakai selimut bisa apa nggak? Bisa, pakai selimut bisa. Kalau nggak ada selimut, pakai spray, copotin tuh spray. Ribet juga pakai spray. Intinya ditutupin dirinya, pakai sarung. Bisa nggak pakai sarung? Bisa. Pengalaman jawabnya kompak-kompak banget dah. La ilaha illallah. Wa tarwi Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ra'aha minni wa la ra'aituha minhu ayal aurah. Shallu ala Rasulillah. Allah. Nih, Bu, Pak, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini salah satu hikmahnya Nabi nikah sama Sayyidatuna Aisyah. Saya pernah jelaskan, Sayyidatuna Aisyah itu istri Nabi yang paling muda. Salah satu hikmah Nabi nikah sama Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Aisyah paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW karena hafalannya kuat. Istri Nabi yang paling muda hafalannya kuat, sehingga yang kan nggak mungkin sahabat nyeritain Nabi, nyeritain tentang adab berkeluarga dari Nabi. Kan sahabat nggak ngeliat, yang ngeliat di dalam rumah siapa? Istri. Nah, istri Nabi yang hafal itu semua Sayyidatuna Aisyah. Barakah Nabi punya istri Sayyidatuna Aisyah. Allah kasih ini, alhamdulillah. Sayyidatuna Aisyah yang meriwayatkan kepada kita adab-adab berkeluarga yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidatuna Aisyah, di antara adabnya Nabi ini sama istri-istrinya, ma ra'aha minni wa la ra'aituha minhu. Saking ada yang ketutup, kata Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Rasulullah nggak melihat kemaluanku, dan aku tidak melihat kemaluan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Rasulillah. Ini adab yang diajarkan Rasulullah yang membedakan manusia. Saya nggak mengatakan itu terlarang. Walaupun lihat kemaluan itu hukumnya makruh, tapi kalau mau silahkan, boleh, nggak terlarang. Mau terbuka sepenuhnya seutuhnya, nggak ada batasan antara suami dan istri. Yang dilarang itu cuma bersetubuh mohon maaf, di dubur, itu dilarang. Bersetubuh ketika haid, itu yang dilarang. Bersetubuh ketika puasa, itu yang dilarang. Bersetubuh ketika ihram, ketika dalam keadaan ihram. Mudah-mudahan di sini bisa haji, bisa umrah insyaallah. Itu dilarang tuh, bersetubuh ketika ihram. Tapi di luar itu nggak ada batasan antara suami dan istri. Nggak ada batasan aurat antara suami dan istri, tapi tetap ada adabnya, ada akhlaknya. Jangan sepenuhnya terbuka, supaya kita nggak sama dengan binatang, kata Rasulullah SAW. Jelas atau tidak? Dan ada juga kadang-kadang mohon maaf nih. Sumbernya dari kitab. Ada sebagian yang baca sumber dari kitab. Saya menghargai kitabnya, tapi entah bagaimana ini secara langsung atau tidak langsung bukan sesuatu yang dilarang oleh syariat. Ada yang ngatain, yang bilang di kitab, hati-hati. Kalau bersetubuh hari ini nanti anaknya jadi begini, bersetubuh hari ini anaknya jadi begitu, bersetubuh hari ini anaknya jadi begini. Oh, kalau bersetubuh hari ini anak jadi pencuri. Oh, bersetubuhnya hari A, la haula wala quwwata illa billah. Syariat nggak ngelarang. Jawaban saya cuma itu. Saya nggak mau meremehkan isi kitab tersebut. Kita menghargai apa yang disampaikan. Mungkin ulama tersebut mengetahui apa yang tidak ketahui. Tapi kalau ditanya soal syariat, syariat nggak ngelarang. Itu mau bersetubuh selama bukan lagi puasa, ya, selama bukan lagi ihram, selama bukan lagi haid, selama mau didubur, silahkan, halalan thayyiban. Jelas atau tidak? Kalau ente baca bismillah seperti tadi dikatakan, insya Allah anaknya Allah jaga dari setan. Yang penting tuh anak dikasih makan yang halal. Yang penting tuh anak dididik yang baik. Nggak perlu kekhawatiran, nggak perlu ketakutan. Nah, karena justru di hadis Rasulullah SAW mengatakan, ya, jangankan hari-hari, lakbi ini udah naik ke atas kuda, naik ke atas kendaraan disuruh turun. Bagaimana kalau jangan subuh hari ini, Sabtu, Kemis, Rebo, jangan bersubuh hari Rebo, misalkan ada sebagian tuh yang nyebutin begitu tuh. Terus dia mau disuruh nahan sehari semalam, kan bego, saudara. Betul apa enggak?
Jelas ya? Nah, jadi nggak semua hal yang ada di kitab itu layak untuk dipublikasi. Nggak semua hal yang ada di kitab itu bisa ditelan mentah-mentah. Khatibun nas bilisani syara'. Kita kalau ngajak bicara umat pakai tolak ukur syariatnya baginda Nabi besar Muhammad. Kalau ada yang mau meyakini silahkan. Berarti ente kalau udah kebelet siap nahan 2 hari 2 malam yang meyakini. Tapi kalau bicara soal syariat enggak. Syariat ngizinin. Coba ibu-ibu lihat di YouTube bapak-bapak. Aduh ustazah terbaca kitab A, kitab B. Ya kalau siapa yang jimatnya hari ini anaknya bisa begini. Yang jimatnya hari ini anaknya bisa begini. Terus orang disuruh nunggu berhari-hari, saudara. Syariat nggak seperti itu. Jelas atau tidak? Paham? Yang penting jaga aturan syariat. Nah, dan yang lebih penting lagi nih, jaga adab-adab, akhlak-akhlak yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, syariat nggak kaku, Pak Bu, nggak kaku. Dalam urusan bersetubuh, suami istri mau mencari, mohon maaf, mau variasi apa supaya nggak boleh, silakan. Yang penting jangan melanggar syariat. Batasannya jangan sampai di dubur, mohon maaf. Jangan sampai di waktu-waktu yang diharamkan ketika haid dan sebagainya. Sisanya nisaukum harthun lakum faqtu harthakum annasyitum. Perempuan-perempuan kalian adalah sawah kalian, ladang kalian. Faqtu harthakum annasyitum. Garap tuh sawah bagaimanapun yang kalian kepengen caranya. Nah, yang penting nggak ngelanggar yang dilarang oleh syariat. Itu doang, udah simple, sederhana. Jelas atau tidak? Berarti aturan Islam dalam masalah ini gampang atau tidak? Gampang. Gampang tapi indah. Gampang tapi memanusiakan manusia. Gampang tapi menjaga keharmonisan di antara rumah tangga. Gampang tapi caranya bagaimana supaya hubungan suami istri itu menjaga iffah, menjadi sebab suami terjaga dari yang haram, istri juga terjaga dari yang haram. Alhamdulillah. Nah, mulai sekarang udah tahu ilmunya, diamalkan insya Allah.